Pastinya pagi subuh ini tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman dan bergembira ketika dia melaksanakan ibadah yang masuk di wilayah yang relatif. Sejak dahulu saya aktif tahun 80-an sampai hari ini merupakan sebuah tanda-tanda kekuatan kelahiran generasi Islam kalau dia sudah bisa bertegak di saat subuh hari. Hari ini mari kita mulakan pertemuan kita dengan waktu yang sudah diagendanir, yang sudah dikirimkan lewat chat WA saya, bahwa kita akan selesai sampai masuk waktu suruh. Walhal kita mulakan dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita pada pagi ini adalah 4 kebutuhan manusia. Mudah-mudahan ketika kita membicarakan kebutuhan, karena ada 2 persoalan dalam kehidupan ini, kebutuhan apa kemauan. Ada orang butuh, ada orang mau ini, tapi sebenarnya tidak butuh itu dia. Nah, kalau bicara kebutuhan berarti ada banyak. Nah, karena ada banyak, mestinya akan panjang dan lebar dan tidak fokus. Maka pagi ini kita mencoba mengambil 4 saja dulu kebutuhan manusia, di samping kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa kita anggap tidak diperlukan. Nah, kepada seluruh yang hadir pada pagi ini, mari kita sadari bahwa kehadiran kita di majelis-majelis ilmu itu merupakan sebuah kehadiran yang berguna untuk semuanya. Saya sebetulnya secara pribadi menyadari betul peran-peran penyampaian keilmuan, penyampaian wawasan, penyampaian hukum-hukum agama, penyampaian informasi keumatan, penyampaian akhbariyatul ummah, dan berbagai hal yang saya lakukan selama ini merupakan bagian yang harus disadari juga kebutuhan saya. Nah, kita punya waktu tidak banyak para jamaah semua. Mari semuanya berjihad untuk melawan kelopak mata. Karena masih terlihat belum semuanya berduduk dan bertegak, punggungnya belum tegak, matanya belum terang. Kalau panjang zaman saya kecil dulu, si Jampang mau perang, buka mata, buka telinga, yang terang biar mata lu bisa ngebacok musuh. Ini kalau saya lihat kan yang begini ini masih ada. Saya tidak menyalahkan, tapi itu efek dari proses habit. Dulu kalau saya berteman, sebelum saya masuk poin per poin, kalau saya punya teman bicaranya hebat, dalilnya bagus, hafalannya banyak, ucapannya fasih, gagasannya cemerlang. Biasanya cara saya menguji dia adalah saya akan main ke rumah dia di saat subuh. Ya, saya nggak akan mungkin nyebut nama ya, tapi intinya pengalaman saya sejak dulu, kalau ada misalnya teman kita si Fulan, kalau bicara wah pokoknya top, gagasannya cemerlang, berani. Satu hari orang itu saya datangi ke rumahnya si Fulan itu, tapi tidak ke rumahnya, ke masjid dekat rumahnya. Saya sholat subuh. Selesai saya sholat subuh, namanya saya tidak terlalu dekat dengan lingkungan tempat itu, saya tanya pada pengurus masjid, Pak, mohon tanya, kenal dengan si Fulan? Oh, kenal. Dia sholat subuhnya kok enggak ada di masjid? Dia hampir jarang, Dek, subuhnya di sini, paling-paling kalau Ramadan. Nah, jangan sampai terjadi kita punya semangat Islam yang kuat, dikenal sebagai tokoh, dikenal sebagai orang yang punya kemampuan untuk menarasikan, kemampuan untuk mendeskripsikan, kemampuan untuk menganjurkan, kemampuan untuk mengajarkan, ternyata tiba di subuh hari kita tidak cukup sanggup. Itu terjadi pada saya juga, Pak Nanang. Ya, ini bicaranya ini kan jujur juga ya, kita kan nggak harus jujur juga sama diri sendiri. Saya terjadi. Karena dulu itu saya kalau ceramah itu babnya, kalau nggak jihad ya bab-bab yang heroik. Jadi setelah saya masuk tahun ke-35 saya berdakwah, baru saya dites masuk penjara bagaimana gitu ya. Ya. Dulu kalau saya ceramah itu pakai babnya pasti arahnya mengingatkan tentang berbagai persoalan. Saudara-saudara, kita semua harus berjihad di jalan Allah, saudara-saudara. Wah, tak. Akhirnya karena saya terlalu sering menyampaikan dengan hamasah, dengan tegas, dengan keras, maaf ya, kadang-kadang kasar. Ya, namanya kita masih remaja, Pak Nanang, masih masa pancaroba, caper, masih proses menjadi. Ya sekarang juga sama.
Rupanya sikap-sikap saya yang agak keras dan kadang-kadang dianggap kasar itu dilaporkan kepada salah satu guru saya. Dia guru yang saya hormati, ada 4 orang yang membuat kami, dulu kami ini ada berlima atau bertujuh. Dan tokoh-tokoh ini sekarang beberapa orang sudah meninggal, saya nggak sebut nama lah ya. Takut nanti kontroversial. Nama guru itu namanya Kiai Haji Jabir Dadang. Dia panggil si Alfian ke sini. Ada apa Ustaz? Alfian, saya dengar kamu kalau kemana-mana ceramahnya ganas. Kalau ngomong nyerang terus. Nah, kan Ustadz yang ngajarin biar kita berani katakan yang benar itu, ya kalimah yang benar itu di hadapan penguasa yang zalim. Saya nggak pernah bantah dalil itu Alfian. Saya cuma mau tanya, kamu tadi sholat subuhnya jam berapa? 5:30 Ustadz. Kamu lawan mata aja belum sanggup ingin ngajak orang berjihad di jalan Allah. Langsung diam saya, waduh bener ini. Ya, adek ini dia biasa di sini atau di sini ketika Ramadan? Oh dari dulu ya. Jadi penghuni asli ya. jadi sasaran gara-gara nggak ada Jibril. Oh gitu. Nggak, saya dari tadi kehilangan Jibril, makanya ya, di antara yang lain kan yang kecil dia. Kalau yang lain saya nggak berani, apalagi dengan Pak Nanang, ngeri saya. Iya, Pak Nanang Junior kan bagaimana anak-anak itu kan senang diajak gojekan, ya, apalagi diajak makan, sekali-sekali dikasih uang gitu ya. Nanti mintanya yang bapaknya ya. Pada pagi ini saya membatasi waktu karena memang ini adalah hari kerja secara umum, walaupun mungkin di sini teman-teman tidak terlalu dituntut untuk itu. Bagi yang punya kesempatan, mari simak dulu yang satu ini. Poin pertama dari kebutuhan manusia bernama pedoman hidup. Bahasa umumnya adalah agama. Bahasa khususnya ad-dinul Islam. Jadi secara umum dalam kehidupan peradaban manusia sejak zaman dulu, manusia itu butuh pedoman hidup. Kalau dia tidak mendapatkan pedoman mengambil dari yang paling tepat yaitu Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan mengambil pedoman hidup dari pola-pola budaya nenek moyang. Dulu zaman saya kecil suka nonton film kartun. Di film kartun itu suka ada di sebuah kampung atau di sebuah komunitas masyarakat, kalau kampungnya mau aman, tidak diganggu oleh jin dan setan, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, maka mereka akan menyerahkan perempuan yang paling cantik untuk dimasukkan ke kawah gunung yang ada di sana. Kan mulai ada prosesi. Hombahula, kan gitu ya. Dulu zaman saya kecil nggak tahu, Ustaz Nanang ngalamin nggak nonton kartun gitu? Ya, tuh ada yang nyambung tuh temennya tuh. Jadi pagi ini kita mau bicara jujur saja. 4 ini walaupun sederhana, perlu jadi renungan karena ada orang menganggap remeh kebutuhan akan yang pertama. Kebutuhan manusia yang kedua adalah ilmu. Ilmu apa saja? Jadi dikatakan man arada dunya fahala bil ilmi wa man arada al-akhirah falahi bil ilmi wa man aradahuma falahi bil ilmi. Barang siapa orang ingin mendapatkan dunia, dia harus berilmu pengetahuan. Barang siapa yang mendapatkan akhirat, dia harus memiliki pengetahuan. Barang siapa menginginkan keduanya, dia harus berpengetahuan. Ya, ini kita buat dulu nih, kalau dalam teori belajar kita sebut nih bab 1, bab 2, bab 3. Yang jelas waktu suruk selesai. Nah, yang ketiga, manusia itu ternyata butuh seni. Ya. Seenak apapun makanan yang dihidang, selezat apapun, sekeren apapun, sebagus apapun rumah. Katakanlah Pak Nanang sebagai orang paling kaya se-Yogyakarta, kekayaannya 300 triliun. Udah diambil. Habis itu diambil sama orang pajak. Lalu saya datang, saya di depan. Pertama, mobil saya mereknya merek odong-odong, ya. Keluaran tahun 2001. Pak Nanang lihatnya aja udah nggak asik. Rumahnya mewah, mobilnya berjejer ada 700. Luar biasa Pak Nanang, saking kayanya gitu ya. Ketika saya bertamu ke rumah beliau, lalu beliau menyambut saya dengan suasana yang tidak asik. Maaf ya, saya ingin ajak teman-teman. Kadang-kadang orang kalau bersalaman tuh matanya kemana, tangannya kemana. Berapa kali saya tidak pakai marah Pak Nanang, tangannya nggak saya lepas. Ada orang tuh kalau berjabat tangan dengan orang itu, ada ya, tangannya kemana-mana, oh nggak dilihat. Saya sering saya diemin, tadi dia tokoh besar sekalipun.
Sampai dia nengok. Kok bisa ya jabat tangan orang dalam suasana yang tidak terlalu ramai? Kalau ramai sekali saya maklum, karena kita bertemu begini, salamannya ke sini, nengoknya ke sini. Ada nggak yang suka begitu? Ya, pelakunya koreksi diri aja. Karena saya juga pernah dimarahin begitu. Kamu salaman sama saya, matanya kemana-mana. Oke, yang ketiga ada seni. Ketika makanan yang dihidang hanya makanan sederhana, makanan tradisional, yang saya mungkin tidak tahu persis, tetapi ya secara umum tradisional yang sifatnya tidak terlalu susah didapat, tidak terlalu mahal, tidak terlalu rumit pembuatannya, tidak terlalu mahal harganya. Kalau kita datang ke sebuah tempat, lalu orang yang menyambut kita dengan penuh ramah, dengan senyum, kitanya tenang. Nanti kita bahas bagian keempat, kebutuhan kita akan cinta. Jadi kebutuhan yang pertama adalah agama. Kita mudahkan begitu. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan cinta hidup menjadi bergairah. Jadi kan, kalau lama-lama kepanjangan nanti jadinya sampai kuliah zuhur. Ya, jadi kita cukup sampai menjelang surut. Nah, ini penting, mungkin kebanyakan di antara teman-teman kalau saya lihat penampakannya usianya di bawah saya, mungkin seumuran anak saya. Anak saya yang paling besar usianya 32 tahun. Antum berapa ya? 24, seumuran dengan anak saya yang nomor 4. Udahlah, yang penting maksudnya bahwa saya berhadapan dengan anak-anak yang kadang-kadang ilmunya jauh lebih tinggi daripada orang tua. Itu pusingnya. Anak-anak itu kan sering, Abi jadul, Abi gaptek. Ya, kita kadang-kadang kan suka nggak nyambung sama orang tua ya. Itu hukum alam. Yang tidak boleh adalah tidak berbakti pada orang tua. Nah, baik, poin pertama kita masuk. Kebutuhan manusia akan agama ini merupakan kebutuhan yang sangat transcendens dan kebutuhan yang tidak boleh dibuat menjadi sekedarnya. Saya mulai berpuasa sejak SD kelas 3 itu full sampai hari ini. Saya ingat itu, Pak Nanang, saya sakit parah kayak apa, dokter sampai maksa saya bilang, maaf dokter, nggak ada orang yang mati gara-gara puasa. Ya. Saya terbiasa subuh ke masjid karena ketika SD kelas 4 itu ibu saya selalu menggenggamkan tangannya di ketiak kanan dan kiri saya. Ya. Jadi kalau sejak kelas 4 SD itu saya sudah ke masjid. Dan saya tidak pernah mondok. Saya bukan anak pesantren. Kalau kelihatan ilmu agama saya nggak seberapa, pantas saja pinteran ente semua. Tapi anak saya yang pertama Gontor, yang kedua Ngeruki, Latansa, Husnayain, Ibnu Abbas. Jadi saya menebusnya gitu, Ustaz Nanang. Pokoknya anak-anak saya minimal dia punya kemampuan berbahasa Arab yang standar. Dia punya kemampuan baca Quran yang jauh di atas saya. Paling tidak gitu. Karena dalam salah satu ada gium pendidikan, didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ini mungkin pesan buat adinda saya, Mas Nanang, supaya ini anak lebih hebat dari Allah. Harus begitu, lebih pintar, lebih soleh, lebih kaya, lebih apa. Nah, jadi poin pertama adalah hidup dengan agama ini adalah hidup yang mungkin saya, karena saya orang Sumatera Barat. Kami itu kalau mau berangkat merantau, pesannya tidak banyak. Yang nomor 1 pasti sholat. Yang kedua, pesannya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Jadi dalam sejarah perjalanan kehidupan orang-orang yang dikenal berasal dari negeri perantauan, ada 3 daerah yang perantauan yang sangat masif, Sumatera Barat, Madura, dan orang Makassar. Ya, yang lain juga merantau, bukan saya menyepelekan dari yang lain, tapi secara sosiologis, secara antropologis, yang punya tradisi merantau itu ada 3 daerah itu. Orang Madura di mana ada sate Madura. Orang Makassar bisa jadi wapres. Ya, orang Padang dari awal juga udah pejabat, wapres gitu ya. Itu udah boleh dibantah itu fakta sejarah. Yang belum orang Padang jadi presiden. Boleh nggak Mas Nanang, Ustadz Alfian Tanjung jadi presiden Republik Indonesia? Nggak boleh, katanya bukan orang Jawa, kan gitu tuh. Itu rumus yang mitos. Baik ya, yang pertama-tama mari kita pegang baik-baik. Satu yang akan saya tegaskan buat semua kita adalah bab sholat. Rasulullah mengingatkan bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Saya tidak pernah ada keraguan di detik ini, di forum ini, di masjid kita, dari masjid ini, tidak akan ada di antara teman-teman dan anak-anakku sekalian di sini yang tidak suka sholat. Yakin saya.
Tapi jujur, di tempat permainan antum, di lingkar tempat tinggal antum, dalam pergaulan kuliah antum, ada nggak teman yang jelas-jelas muslim dan tidak sholat? Nah, itu persoalannya. Atau kalau nanti saya buat yang lain, ya, jadi teman-teman semua yang muslimah, yang akhwat, yang ikhwan, saya ini dari dulu memang basicnya seorang guru. Jadi kalau dilihat caranya, bicaranya kadang-kadang agak menggurui, mohon maaf. Tapi sesungguhnya saya ingin mengajak, yuk sama-sama. Satu hari saya mengajar di satu kelas, mengajar saya di semester 5. Ya. Saya adalah dosen di sebuah perguruan tinggi yang akreditasinya A. Kampusnya yang mana? Saya tidak mau mempromosikan, karena ini bukan promosi mahasiswa baru. Ya. Saya boleh diri nggak sih? Nggak ono, kasihan kalau saya diri, terbuntung kepalanya. Saya mau diri biar sekalian kelihatan walaupun cuma 5 orang. Nah, satu hari saya menghadap papan tulis, whiteboard. Saya ajak membuat ucapan kejujuran, yang kejujuran itu dikasih waktu oleh saya untuk merenung. Saya tidak masuk pada posisi yang tendensius atau sok suci atau lebay atau macam-macam, enggak. Yang perempuan bisa jawab, yang laki-laki jangan jawab ya. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Oke. Kalau yang laki-laki udah jelas. Pertanyaan saya adalah, ini bahasa saya pada mahasiswa, minta maaf ya. Ini lagi simulasi, bohong-bohongan. Ini ngeri juga nih. Ini kelihatannya udah profesor doktor nih ya. Honoris causa ya. Jangan diambil hati, Mas. Saudara-saudara, hari ini saya tugaskan saudara-saudara untuk mengingat. Sebelum saya teruskan, saya tanya dulu. Yang perempuan dulu deh, yang muslimah. Menurut pengetahuan anak-anak sekalian, anggap aja anak-anak lah. Nggak ada yang 60 tahun kan? Kalau 60 berarti lebih tua dari saya sedikit. Saya belum dikit lagi. Dalam pergaulan kamu, bahasa abi. Dalam pergaulan kamu, ada nggak teman-teman kamu yang perempuan seumuran kamu yang suka pacaran? Tuh, kenceng kan suaranya? Nggak apa-apa. Jangan sungkan untuk menjawab. Yang kedua, berpacaran di kalangan remaja di negeri kita, apalagi di kota besar, di kota kecil sama aja. Apakah mungkin orang berpacaran ngomongnya jaraknya 3 meter? Satu hari dia berjalan berdua, izin pada bapaknya. Katanya akan mengadakan acara kuliah kerja nyata. Lalu perjalanannya 3 hari 3 malam dan menginap di hotel. Kira-kira itu nyawa hotelnya 2 kamar berdua atau berdua 1 kamar? Orang perempuan yang jawab. Semangat betul. Sabar mbak. Di sini memang ada pergolakan di sini. Udah cukup dulu ya sekarang yang ini. Oke, saya langsung saja, takut nggak cukup waktunya. Jadi sebagai pernyataan saya semalam, saya ini Mas Nanang jangan dikasih majelis. Pokoknya majelis yang ada sayanya, mau dari pagi ketemu pagi, nggak bakal ada cerita bosan walaupun ilmu saya seala kadarnya. Udahlah, kita teruskan ya. Saudara-saudara, saya akan kasih pertanyaan. Jawabnya cuma 5 huruf. J, U, J, U, R. Apa tuh? Oke, bukan di sini saya nggak bakal bertanya, karena pasti akan tidak enak dan kontroversial. Waktu itu di kelas saya bilang, saya menganggap kalian adalah laki-laki dan perempuan yang menjaga diri, tidak suka berzina, tidak suka melakukan hal yang melanggar agama, tapi saya hanya minta jujur hari ini. Ingat teman-teman bermain Anda, teman bermain kamu nih, bahasa orang tua ya, teman bermain kamu yang pacaran tapi juga sudah seperti suami istri. Karena kenyataannya di kalangan anak-anak remaja dari tingkat SMP, SD bahkan memanggil orang yang disukai dengan panggilan mama papa. Oh iya, makanya nanti saya ingin bicara poin pertama dan di sini kita harus mulai, jangan pernah ada agenda itu. Apa pertanyaan saya? Tolong pikirkan berapa orang teman-teman kamu yang dalam kesehariannya sudah punya pacar. Tolong ingat teman kamu yang kamu tahu pasti kalau berpacaran dia biasa berhubungan seperti suami istri. Ya, mudah-mudahan penyampaian ini menjadi renungan buat semua, dan saya sebenarnya ngomong begini agak gemeteran. Ya, terbayang anak-anak saya, cucu-cucu saya, karena kita kan nggak tahu Pak Nanang dia main di mana, kemana. Jogja ini serius tuh. Dulu pernah ada kawan saya mengadakan riset di 4 tempat kos terbesar di Yogyakarta. Risetnya adalah Mas Nanang, 97,6% mahasiswa-mahasiswi hatta anak rohis terbiasa hubungan seks di tempat kosnya masing-masing.
Sampai selesai penelitian itu dia hampir nggak berani nyata. Kemungkinan dia akan dimarahin, tapi saya nggak mau itu. Saya mau pertanyaan saya saja. Siap jujur, siapa? Siap jujur, siapa? Siap jujur, siapa? Dah, saya kasih waktu 1 menit, 2 menit berdiam. Ingat, ada berapa teman kamu yang pacarannya berperilaku seperti suami istri? Ini kan mahasiswa berjajar, dan kalau kelas saya tidak boleh laki-laki dan perempuan selang-seling, itu nggak bisa. Saya kampusnya kan kampus umum, walaupun perguruan Islam. Lalu yang perempuan selalu saya taruh di belakang. Tolong yang akhwat jangan salah paham, kalau Anda taruh di depan, yang laki-laki di belakang itu nggak konsentrasi. Anda di belakang dan cintaku tidak berkurang kepadamu. Udah mulai sebelah sana. Dalam pergaulan kamu ada berapa orang yang berpacaran dan berperilaku dan diduga, dan bukan hanya dugaan, pengakuan dan maupun body language-nya, gesturnya. Saya yang pasti Pak, ada 6. Kamu berapa? 11. Kamu berapa? Nah ketika sampai 1 orang, dia sebut angka 352 orang. Kok kamu bisa nyebut? Ya Pak, saya coba hitung satu-satu dan saya tulis namanya Pak. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi ternyata yang namanya kerusakan akhlak, karena memang lemahnya konstruksi agama, itu bukan satu hal yang harus dianggap sederhana. Saya tidak bisa membayangkan. Di beberapa operasi penggerbekan pusat-pusat penginapan yang dianggap bisa diakses oleh pihak kepolisian, apakah di Jakarta, apakah di Jogja, apakah di Solo, apakah di Medan, apakah di Bandung, apakah di Surabaya, hampir selalu terdapat satu pasang anak kelas 6 SD dan kelas 4 SD yang sekamar. Jadi mungkin pesan khusus buat Adinda Nanang, karena wilayah-wilayah itu tidak bisa dianggap remeh. Di antaranya penyebabnya ini. Ada satu film kartun, saya nggak mau nyebut namanya, ntar produsernya mempolisikan saya lagi. 2 episode itu, salah satu episodenya bermuat bagaimana cara membesarkan anuan laki-laki. Film kartun ya Mbak, jangan dikira saya ngomong cabul. Sementara bapak-bapak, adik kakak-kakak, biarkan adiknya nonton kartun. Salah satu episode dari kartun tersebut itu memuat bagaimana berbuat titik-titik dengan lawan jenis dengan durasi lebih dari 2 jam. Bayangkan anak bayi-bayi begini, Mas Nanang dikasih film-film begitu, dan itu dianggap biasa. Jadi saya tidak ingin memperpanjang, saya ingin untuk kasus yang saya lalui, bukan kasus, untuk sebuah proses yang saya lalui saja saya terdiam. Jadi ada satu kelas itu setelah saya total itu hampir dari 1.500. Kan nggak mungkin, kan saya nggak minta nama, saya nggak minta alamat, mereka nggak mungkin ngarang-ngarang. Kamu kenapa kok sampai 300? Ya Pak, saya udah lama Pak, saya sedih. Saya ingat benar kata Allah, wala taqrabuz zina. Allah berfirman begitu. Kata mama saya, nggak boleh deket-deket dan berbuat maksiat. Sekarang kan jawabannya nggak enak. Habisnya enak sih. Tuh, nggak enak tapi enak, gitu kan gitu. Ini saya ingin katakan buat teman-teman, maka kalian semua yang ada di sini bersyukurlah. Semoga kalian terus bisa membangun peradaban Islam dalam diri masing-masing. Penting. Karena para ulama-ulama masa lalu, kalau kau ingin menegakkan Islam, menegakkan daulah Islam, menegakkan khilafah Islam, bangunlah daulah Islam dalam dirimu. Karena wilayah itulah yang membuat kita bisa menengok bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana banyak tokoh-tokoh muda yang muncul pada zamannya, dan dia muncul dengan kekuatannya. Saya tidak teruskan, karena saya nggak sanggup, karena ngeri. Maka saya ingin katakan buat yang ada di sini, subhanallah. Semoga pemuda-pemudi yang ada di majelis ini, khususnya melalui Mas Nanang sebagai sahabat saya juga, guru saya juga, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dulu nomor 1. Yang kedua, ilmu. Kita ambil ilustrasi ketika ada seorang datang ke sebuah perusahaan, membuka lowongan kerja. Mungkin sekarang ada yang media online, tapi nggak melulu online. Yang saya tahu di berbagai instansi masih juga dipasang di papan pengumuman masih ada. Lalu ada orang datang, badannya besar, bertato, pakai kacamata hitam, mobilnya yang harganya 3 miliar. Nggak bisa ngelamar, nggak jadi. Datang naik ojek, namanya mau ngelamar. Datang ke bagian HRD, ada apa Pak? Saya mau melamar jadi koordinator security di kantor ini. Badannya besar, beranting pula. Bapak, ijazahnya apa? Saya nggak sekolah, saya ada ijazah SD, tapi asli nggak palsu. Bawa ijazah SD,
ingin melamar pekerjaan, kan ditanya lagi orang yang nanya, Bapak mau gaji berapa? Orang model saya pantas gaji 15 juta sebulan. Ijazahnya SD, minta gaji 15 juta sebulan. Kira-kira apa jawaban dari si penerima karyawan itu? Wah, Anda masih mau hidup. Kan besar badannya. Kenapa saya ingin membuktikan ilmu itu tidak bisa dihargai dengan penampilan. Dan ilmu itu bukan sekolahan. Tegas saya katakan, orang sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia hanya mengembangkan 2% saja dari potensi otaknya. Maksudnya gini, supaya jangan salah paham. Yang sedang sekolah, sekolahlah sampai selesai. Saya selalu menganjurkan buat anak-anak saya, teman-teman, kader-kader Taruna Muslim dan orang-orang yang membersamai saya dalam kurun 40 tahun ini. Iringi formalitasmu dengan kualitasmu. Ya, mudah-mudahan jadi pegangan nih buat semua. Jadi niatkan semua habis sekolah, habis sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi jangan cuma mengandalkan gelar, apalagi gelar yang bukan miliknya. Sekolah nggak pernah, tahu-tahu jadi dokter. Kerjaannya cuma matiin mic doang, ngomong nggak ica, ya susah, ke laut. Ya. Bukan di sini, bukan di satu tempat yang sering dijadikan. Jadi yang kedua ilmu. Lalu datang orang lagi dari tamatan dari Amerika atau dari Inggris. Di Inggris itu ada namanya Kibar. Kibar itu kajian Islamic Britania Raya. Itu gabungan semua pergerakan Islam seluruh dunia. Beberapa teman-teman saya yang berangkat ke Inggris mengambil program S2 atau S3, ya teman-teman dan yang akhwat yang masih menyimak ini pegang baik-baik. Jadi ada yang berangkat itu dalam keadaan sangat sekuler. Pakaiannya seksi, tidak patutlah ya sebagai muslimah. Tapi ketika dia pulang dan selesai doktor, ahli IT, jilbabnya rapi, hijabnya syar'i, bahkan beberapa orang juga bercadar dengan dasar hukum yang kuat. Karena pernah terjadi di sebuah perusahaan di Jakarta, ada kebijakan sebuah perusahaan besar untuk memecat karyawati yang berjilbab. Jadi karyawati yang berjilbab yang mbak-mbak mau dipecat, ada peraturan resmi atas permintaan seorang muslim yang ahli sekulerisme, pokoknya yang banyak belajar dengan para orientalis. Ketika edaran itu disebar, maka karyawati-karyawati yang hanya tamatan S1, apalagi dalam negeri, yang tamatan SMA, apalagi SMA, itu mulai gelisah. Kebetulan salah satu top manajemen daripada perusahaan itu seorang muslimah doktor tamatan university di Eropa, tapi dia punya keagamaan yang mantap. Lapor, Mbak, kita mau tanya Mbak, ada apa? Ini kami dapat edaran kalau yang berjilbab kalau mau bekerja harus lepas. Dia kaget kan? Kok saya nggak tahu ya ada edaran begini? Apa ini? Rupanya karena dia punya keahlian khusus, kemampuan dia tamatan dari universitas di satu negara Eropa yang keilmuannya susah dicari. Rupanya peraturan itu dibuat diskriminatif, jadi hanya untuk karyawan yang di bawah berjilbab lepas. Apa yang dilakukan Mbak terhadap si Fulana ini? Dia datengin langsung HRD yang bagian pengeluaran peraturan kampus pengaturan kantor itu. Dia bawa tuh surat. Betul Pak ngeluarin. Ya. Tulis yang pertama keluar adalah saya. Wah, langsung rapat di tingkat ininya, di tingkat atasnya. Karena yang keluar ini dia tenaga ahli dengan keilmuan yang sangat rumit sebagai wanita muslimah yang berjiwa Islamnya kuat. Itu sampai akhirnya seluruh kantor tersebut tetap berjilbab. Karena dia bilang, Anda alasannya apa orang pakai lepas suruh jilbab lepas? Oh itu mempengaruhi produktivitas. Saya enggak kok. Anda sampai menawarkan saya untuk gaji 700 juta sebulan. Kenapa Anda tidak menyoal jilbab saya? Ya, ini pesan buat yang akhwat. Jangan pernah mengalahkan agamamu hanya gara-gara tantangan. Itu nggak aci kalau anak Betawi bilang. Jadi yang kedua, dengan ilmu hidup jadi mudah. Banyak hal, terutama ilmu agama. Kenapa urusan negara kita jadi ribet begini? Masyarakat miskin, tambah susah. Ya karena orang-orang yang menjadi pemimpin itu coba lihat. Korupsinya katanya 300 triliun, ternyata 349. Menurut Pak Said Didu 4.000 triliun. Jadi kalau dipikir-pikir itu baru satu kementerian. Kalau kementeriannya ada 30 kali 4.000, berapa tuh? Ini saja menandakan bahwa negeri ini sudah hancur. Karena uang yang diproduksi itu tidak terukur, karena uang palsu selalu beredar banyak di menjelang pemilu. Saya berani bicara, saya 4 tahun di penjara.
Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang yang memalsukan uang. Dan mereka memalsukan uang itu atas request. Jadi kertasnya asli. Tempat mencetaknya pun punya pemerintah juga. Ya. Saya tidak bergurau, ya terserah ini mau terdengar seluruh dunia. Orang saya ngomong sama yang ditangkep-tangkepin, yang ditangkep saya Pak, yang nyuruh atasan saya nggak ditangkep. Jadi negeri ini sudah rusak, maka membuat negeri ini berhaluan Islam itu menjadi fardu banget. Nah pertanyaannya adalah, sejauh mana Mas Nanang kita menyiapkan rijal syariah, nisa syariah. Ini penting juga. Jangan kita mau bikin sistem Islam, subuhnya kesiangan. Mau bikin sistem Islam, pacarnya 3. Lah kan kalau udah pakai begini kan bisa gonta-ganti nama sama gonta-ganti inisial, apalagi yang ahli membuat transliterasi. Cie. Lagi pinter bahasa Jerman, ya ini pinter bahasa Korea. Udah, anggota K-pop satu pacar dia. Yeah. Dari Tajikistan punya pacar juga. Yeah. Dari Afrika Utara juga ada. Sebelum diterusin minta maaf dulu. Ya, bukan apa, maksud saya begini, pada hari ini kita akan batasi karena waktu kita sudah dekat lagi. Yang ketiga, seni. Dengan seni itu hidup menjadi indah. Suka ataupun tidak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Atas berkat rahmat Allah engkau berlemah lembut. Nah ini kena ke saya. Kalau Anda punya makanannya enak, mewah, makanan mahal yang satu porsinya 25 juta. Ini minumannya juga halal banget. Semua airnya menggunakan air zam-zam. Yang namanya durian, duriannya durian runtuh dari negeri yang duriannya keren. Buahnya buah duku dari Palembang. Apa makanan serba enak, menunya enak, lauknya enak. Nih, yang hadir, yang perempuan tinggal satu ya? Enggak apa-apa, anggap aja Nur. Hah? Oh ya nggak apa-apa, ngumpet nggak apa-apa. Yang penting malaikat nggak salah nyatet. Udah makan siap, tamu banyak. Saudara-saudara, ini makanan di meja ini tidak ada yang murah. Ini saja satu porsi 25 juta. Ini minuman ini khusus, ini durian ini satu porsinya 350.000. Silahkan dimakan karena saya tahu Anda nggak pernah makan yang model begini. Kira-kira ada kalau orang menawarkan dengan cara begitu, yang mau makan seleranya naik apa hilang? Hilang, naik. Orang habis dihina, lu nggak dengar apa tadi? Silakan makan. Anda seumur hidup nggak pernah makan yang kayak begini. Ya, ini penting saya katakan. Rasa bahasa mempengaruhi. Dan ini penting juga buat ngeritik saya sendiri. Karena tutur kata, untayan kata, budi bahasa, ini mungkin kritik yang diingatkan oleh Pak Taufik Ismail. Sejak tahun 1980-an, masyarakat Indonesia sudah lama tak lagi membaca buku sastra, sehingga dia tidak bisa membuat rasa bahasa. Terus terang saja, ya. Saya, Mbak ya, kalau yang masih dengerin, saya pernah satu hari naik bus. Ada anak mahasiswi dengan temannya mahasiswi sedang berdiskusi tentang orang jelek. Kamu tahu nggak? Aku nggak suka dia sama orang jelek. Urusan dia nggak suka sama orang jelek, urusan dia kan. Tapi persoalannya temennya minta contoh. Contohnya kayak siapa? Ditunjuklah ke muka saya. Wah. Ini beneran nih. Gue bilang orang ganteng kayak gue masih dibilang jelek, gimana yang jelek ya? Tapi kan persoalannya tidak bisa diterima karena dia dengan saya kan nggak kenal. Dalam dunia pergaulan, kalau hubungan kita sangat dekat, panggilan sekasar apapun, panggilan se ekstrim apapun, tidak akan pernah punya persoalan. Ini orang apa Surabaya ya. Kalau anak Jakarta kan gitu, anak tongkrongan tuh kalau manggil juga macam-macam ya tuh. Germok, dari mana lo? Karena hubungannya baik, clear kan? Terus sekarang dia bilang ada nggak suka sama orang jelek, lalu ditanya orang jelek, ditunjuknya saya yang nggak pernah kenal sama dia. Saya kan, waduh, saya bilang, kata orang saya ganteng. Kata si anak, matanya buta kata anak ya? Bilang saya orang jelek. Apa yang saya katakan? Maaf ya, saya ingin katakan buat kalian semua yang anak-anak sekalian, kita sering tidak pernah menganggap orang itu sebenarnya sangat terluka. Contoh, satu hari saya di ruang dosen, ada adik kelas saya jauh di bawah saya, sudah doktor. Ketika kita duduk sama-sama, ada seorang dosen menyatakan sesuatu dan mungkin tidak tepat. Bisa nggak dibayangkan dosen yang jauh lebih tua yang sudah lama mengajar oleh si fulanah ini yang doktor, dengan enaknya dia bilang, ih bapak goblok amat sih. Beneran, saya ingin katakan, kita kadang-kadang mengatakan sesuatu tidak mempertimbangkan rasa bahasa.
saya tegur ketika dosen-dosen yang lain sudah masuk kelas, kebetulan saya masih bersama dia, ada beberapa orang agak jauh. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Emang dia goblok? Justru kalau dia ilmunya tinggi, dia sudah doktor, semakin tinggi ilmu seseorang, dia semakin memilih huruf per huruf yang akan keluar dari mulut. Nah, ini yang membuat saya harus belajar lagi. Jadi yang ketiga itu seni. Hatta kita mungkin akhirnya disediakan makan, mampir ke rumah antum, dikasih makan apa? Sayur asem, ikan asin, sambal pete, sambal terasi, sambal mangga, sambal-sambelan, sop ceker, sop kepala, ya apa? Ya nggak mahal-mahal lah. Total belanja paling untuk semua menu paling nggak sampai 750.000. Tamu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya ke rumah kami. Ini ada menu yang kita bisa makan. Kita makan sama-sama yuk. Makanannya sederhana, nasinya masih mengepul. Jangan sekarang puasa, ntar maghrib. Kira-kira dengan penawaran, dengan cara mengajak makan seperti itu, tamunya datangnya makannya semangat apa tidak? Wah, nambah. Mas, boleh nambah lagi nggak? Ini penting buat semua. Ya, kadang di jalan, bapak-bapak itu orang jelek amat ya. Saya sering mendengar situasi itu. Anak-anak zaman sekarang itu Mas Nanang kehilangan rasa bahasa. Bahkan selama saya mengajar lebih dari 30 tahun, satu yang saya tidak tahu apa saya bisa praktekkan di sini. Ternyata banyak anak-anak Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kuliah? Ya, selesai kuliah hari ini kan mata asuhan saya kan mata kuliah pendidikan. Kadang-kadang sosiologi pendidikan, kadang-kadang psikologi pendidikan, teori perilaku, teori kepribadian, macam-macam. Oke, sekarang tanya jawab. Yang bertanya saya persilakan tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang sampai berhenti nggak jadi bertanya karena tidak bisa menyusun kata-kata untuk bertanya dalam bahasa Indonesia. Apa mau kita praktekkan di sini nih? Yang keluar bahasa-bahasa alay, yang keluar bahasa sehari-hari, yang keluar bahasa daerah. Bukan nggak boleh, kan kita sekolah. Kenapa anak Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan itu kalau saya sedang kumpul dengan kawan-kawan dosen, benar juga Ustaz. Kita begitu bangga dengan bahasa Inggris, bahasa Arab segala. Itu memang penting, apalagi kita yang mau belajar jadi juru dakwah. Tapi kalau di Jepang, di berbagai forum-forum tertentu, orang-orang Jepang yang punya fungsi-fungsi strategis di negaranya, dia selalu menjawab pertanyaan kita dengan bahasa Jepang. Karena kamu kan tamu di rumah saya, kamu harus ngerti bahasa saya. Jadi walaupun Mas Nanang menggunakan bahasa Inggris, saya jawabnya pakai bahasa Jepang. Nah, ini penting, kita kan tidak, malah orang Indonesia jadi minder. Ada tamu orang Inggris yang minder kita. Harusnya tamu dong bilang, Anda masuk ruangan sini pakai bahasa Indonesia. Ini persoalan serius, termasuk kejadian-kejadian yang pernah menimbulkan huru-hara dengan nama terorisme. Peledakan bom Bali, saya tidak bicara pro kontranya. Tapi kalau yang belum tahu, salah satu sebab mereka marah dengan berbagai latar landasan yang lain adalah ada sebuah daerah yang namanya Legian Bali, itu dibuatkan semacam apa ya? Iya, tulisan apa? Pribumi dilarang masuk. Itu yang masyarakat nggak tahu. Jadi jihadis itu punya jiwa keindonesiaan, nasionalisme yang paling gampang. Tapi ya, karena saya tahu dari mana ketika saya sama dengan Mas Ali Imron, saya ditahan di Polda Metro, saya nggak ikutan pada hal-hal yang klausul, tapi saya tanya, diantaranya Ustadz, yang bikin kita marah, itu kok ada satu daerah, orang Indonesia nggak boleh masuk, dibuat pelang permanen, bukan spanduk. Berarti kan ini udah keterlaluan. Nah yang begini-begini ternyata nggak jadi persoalan buat kebanyakan orang Indonesia. Yang penting duitnya banyak, nauzubillah. Jadi yang pertama tadi adalah agama, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah seni. Seni tidak bisa dihindari, seni yang membawa acara. Saudara-saudara, sekarang kajian subuh. Ustaz Alfian Tanjung, sana silakan tausiah. Kira-kira kalau membawa acara gitu gimana rasanya jamaah? Nah, ini penting loh ya, seni kan menjadi MC. Nah dulu zaman saya SMP tahun 83, 84 SMA. Itu kita diajar begitu. Mungkin juga pesan untuk Mas Nanang supaya anak-anak dilatih hal-hal yang elementer, memimpin forum, itu ada, bukan saya menyuruh antum yang mengajarkan, tapi maksudnya supaya ada latihan-latihan yang sifatnya sederhana, menerima tamu, bukan sekedar cium tangannya dicium tapi ajarannya diabaikan. Ya, itu yang suka saya protes, tangan cium bolak-balik, habis cium tangan bolak-balik terus mabok. Itu terjadi di masyarakat. Sampai yang terakhir, cinta pertama kita hanya kepada Allah. Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165.
Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, kalimat ini, mahabbatullah, ini akan menjadi hal yang bisa dibawa kemana saja, dalam urusan kita di mana saja, dan kapan saja, di zaman apapun saja, kita akan bisa berperan. Hatta Anda menyebut dengan nama merbot. Di sini anak-anak nyebutnya merbot, kalau saya merbot. Merbot itu kira-kira apa? Manusia, kira-kira ada ya? Harus dibuat, bukan manusia robot, manusia robot. Enggak loh, bukan saya yang ngomong, Mas Nanang. Nah, yang kedua, jadi cinta ilahiyat kita secara transcendence adalah cinta kepada Allah. Cinta insaniat kita secara hablum minan nas adalah kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku melebihi dari seluruh alam semesta, melebihi dari segalanya. Nah, kalau kita tanya anak-anak muda, remaja-remaja Indonesia, yang paling ranking pertama ya artis. Saya ingat betul sekitar 10-15 tahun yang lalu ketika Justin Bieber masih remaja, saya kan tinggal di Tangerang. Itu remaja-remaja dari lingkar Jabodetabek, ratusan ribuan orang ingin melepas Justin Bieber naik pesawat. Bahkan ada yang sampai merangkak-rangkak hanya karena ingin melepas. Ini mungkin bagian dari perjuangan kita, Mas Nanang, kerja-kerja, membangun penokohan. Saya tidak membayangkan bagaimana ternyata yang paling berat, yang suka kehilangan orientasi, justifikasi dan cermin hidup itu anak perempuan. Ya, saya sangat ini kalau di kampus saya jaga diri betul. Ya. Karena banyak anak-anak muslimah, remaja-remaja putri, dia terlalu banyak diberi uang tapi kurang kasih sayang. Nah, jadi permainan buat kelompok-kelompok cowok-cowok yang memang akalnya licik dikit gitu ya. Ini sebagai omongan serius saya nih. Makanya buat adik-adik yang muslimah, sebagai penutup dari saya, bangun hubungan yang baik dengan ayah dan muhrim laki-laki. Seorang perempuan, kalau tingkat kemesraannya dengan ayahnya, dengan kakak dan adik-adik saudara-saudaranya sangat bagus, dia patut diduga akan menjadi muslimah yang berkarakter kuat. Karena kalau di rumah dengan ayah jarang menyapa, dengan kakak jarang cerita, akhirnya curhatnya sama teman sebelah. Saudara bukan, adik bukan, nah si perempuan tahu nih anak curhat nih. Kalau udah curhat, udah masuk tembakannya, hati-hati. Karena kelemahan perempuan ada 3. Dirayu, dipuji, dan dimanja. Kalau 3 itu sudah sampai ditembakkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, bisa disimpulkan perempuan akan kehilangan akalnya. Nggak jalan otaknya. Ya, ini rahasia sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Ingat-ingat nih pesan-pesan Alfian. Jadi kamu kalau bergaul dengan siapapun, kalau dia bukan muhrim kamu, dia memuji kamu cantik lah, memuji kamu solehat lah, ya, pujian, rayuan, manjaan. Ini 3 hal yang harus dipegang kuat-kuat. Jangan pernah didengarkan selama dia belum resmi menikah dengan kita. Karena kalau orang lain rusak. Ustaz kok ngomongnya gitu ya, saya pernah juga remaja seperti lo dulu ya. Ya, sekarang udah tua, paling enggak jadi modal buat anak dan cucu-cucu. Sekian saja, waktunya sudah masuk menurut jadwal. Ada sedikit menit kita tetap menggunakan ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah, dan kita kembali berdoa semoga pagi ini energi positif kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bagian daripada tegaknya daulah Islam, tegaknya khilafah Islam, dan kesadaran kolektif kaum muslimin di seluruh Indonesia, sehingga umat Islam mayoritas tidak kehilangan identitas. Umat Islam mayoritas tidak takut dengan politik identitas, tidak takut dengan bisnis identitas, tidak takut dengan segala sistem identitas Islam. Karena sesungguhnya kesimpulan para ahli, orang yang takut dengan identitas, dia adalah orang yang tidak punya identitas atau diduga identitasnya palsu. Ya, hanya orang yang takut dengan identitas, orang yang mempunyai kepalsuan identitas, tidak berani dengan identitas yang sejati. Semoga kita dijauhkan dari kepalsuan itu. Apakah